Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya dalam syarah Rasulullah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu wa lahu al-husnul qadir wa ilayhi al-masir. Wa asyhadu anna sayyidina wa maulana Muhammadan wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi الغوص وكان أعظم أهل المياه الشارع وهمل العلم الله والسر والصفا حياه وعلى آله وسلم عن الكمال والكمال. اللهم صل على سيدنا محمد وما أرسلك برحمة العالمين وافتح الله من قلب وإنك لتلقى القرآن الحكيم العليم وتلقى العظم من قلب وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. صلى الله عليه وسلم وعلى آله وسلم عن قلب من الصالح وتعالى المسلمين أيضا ويوم اللهم صل على سيدنا أحمد أول الرسالة وسلم من آل حجاب والهداية المخلق الذي قام به على قلوبه وعلى آله وصحبه وسلم وعلى تعالى وعلم وعلى أفضل النشيد من كل تخصيص كلمة وكل يوم يا الله يا الله يا الله. أما بعد قد وقع من قريب وبعدين para bapak ibu yang telah hormati, baik yang hadir maupun yang tidak hadir, insyaallah berbagai kasih ini kesempatan pada khusus rencana-rencana bagi pulau motivasi semangat hati malas itu kalau memiliki ya ibaratnya melanjutkan estafet dari KPU Pulau dan seluruh umat dan menghormati KPU Pulau yang hadir masuk Pulau niat juga kita anak barang haji. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas kasih kita ini, nikmat Islam, iman yang sah, kasih diberikan kesehatan, kesempatan sehingga bisa hadir dalam tempat yang mulia ini, tempat yang berkah ini. Mudah-mudahan di awal pertemuan ini insya Allah bisa istiqomah maos
dalam rangka mendekatkan syariat Gusti Allah, menghidupkan wasiatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salam dan salam datang kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, menuju para penyanyi termasuk kepada golongan yang diberikan syafaat yang umat, syafaat yang kubra sehingga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin Allahumma amin. Para bapak sekalian, dalam pertemuan pertama ini ngawali halaman memiliki halaman 19. Jadi ini adalah kitab Aqidatul Awam, tapi yang syarah ini guru kula, yang ini Maulana Dr. Yusri Rusdi Dr. Al-Hasani. Syarahnya ini dinamakan Al-Futuhat Al-Yusriyah fi Syar'i Aqaid Umat Al-Muhammadiyah. Di dalam kitab ini ada 3 kitab yang disyarah beliau. Ada 3 kitab disyarah beliau. Yang pertama ini Aqidatul Awam di Syekh Ahmad Al-Zuhri, yang kedua Al-Aqidah Al-Bahiyah di Syekh Ahmad Al-Jir, dan yang terakhir ini Aqidah Al-Arifin Billah, Al-Arifin Billah yang berkisah Al-Syariah. Di dalam pertemuan ini insyaallah kita akan membahas tentang syarah daripada Aqidatul Awam Syar'i Syaikhina Maulana Al-Qudsi Cucu Al-Qudsi. Jadi ngawali daripada muqaddimah sebelum masuk ke dalam abiyat bayat nawaman. Ini ngawali masuk ke siapa ini pensyaratnya. Itu sudah tadi dibahas. Pelajaran akidah ini kita bahas tentang ilmu tauhid. Bahas ilmu tauhid ini perlu disempurnakan atau diterapkan istiqomah. Jadi pelajaran tauhid ini termasuk daripada pelajaran yang sangat mulia, di mana yang sebenarnya ini si arani Aqidatul Awam sebenarnya saking madrasah. Madrasah itu yang perlu dihafal. Aqidatul Awam itu sampai madrasah itu dihafal, kemudian diarteni. Tapi pelajaran madrasah ini kan pemahamannya beda dengan wong tua. Jadi yang matanya Aqidatul Awam, tapi pemahamannya ketika kita di madrasah memahami Aqidatul Awam yang terlek jadi hafal, yang memahami sekelas madrasah itu akan berbeda ketika kita mengkaji ulang Aqidatul Awam di masa dewasa. Jadi mengesahkan Gusti Allah ini berbeda ketika anak kecil dengan dewasa. Tapi sudah sepuh ini, bagaimana caranya ini rupanya ini benar-benar kembali kepada Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala, memahami ilmu tauhid, siapa itu Gusti Allah, siapa itu utusan Gusti Allah, apa hal-hal yang kaitannya dengan ghaibiyah. Maka dari sini kita kadang-kadang kaos Aqidatul Awam dengan syaratnya al-futuhat al-yusriyah fi syar'i aqaid umat Muhammadiyah. Sebelum masuk ke pembahasan, nanti saya akan jelaskan dulu pensyaratnya.
Yang masyarakat aqidatul awam itu banyak sekali. Di antaranya ulama Indonesia yaitu Syekh Nawawi Al-Bantani, misalnya Nurul Ghala fi aqidatul awam. Itu ada masanya. Ketika kita baca syaratnya untuk dibahas sekarang itu mungkin agak menjelimet sesuai dengan kondisi. Bisa dibahas itu pembahasannya mungkin di pondok-pondok. Tapi untuk kita yang orang awam mungkin harus agak diringkas atau bahkan mungkin menjelaskan hanya baiknya saja. Tapi karena ini saya mendapatkan amanat, ibaratnya amanat dari guru beliau sudah mensyarah kita awal, maka alangkah baiknya saya harus membaca syaratnya beliau. Ini syarat daripada Syekhina Sayyid Jabal Al-Hasan. Sekilas tentang guru kami yang Sayyid Sayyid Al-Hasani, beliau merupakan keturunan Nabi Muhammad SAW, dan ilmunya itu dari segi nasab itu nyambung ke Kanjeng Nabi. Dari keilmuan juga beliau syaratnya langsung ke Kanjeng Nabi melalui guru. Fokus ke aqidatul awam secara nasab, yang mentaklif, yang menyusun kitab aqidatul awam ini, itu ketika turun secara nasab, itu nasabnya ke Syayusri. Maksudnya apa? Jadi Syaraf al-Marzuki ini termasuk daripada Syarif ataupun di sini bisa dikatakan Habib. Kemudian Syayusri juga Syarif juga, yakni Al-Hasan. Jadi secara nasab beliau mempunyai nasab yang lurus pada Kanjeng Nabi. Kemudian secara ilmu juga beliau langsung ke Syekh Al-Marzuki melalui guru-guru. Yang syarah kitab ini yang berupa Al-Yusriyah yang saya Yusri Jabal Al-Hasan ini masih hidup. Yang syarah masih hidup umurnya sekitar 70 tahun, dan beliau merupakan guru kami di Mesir dan masih mensyarah kitab-kitab. Beliau posisinya sebagai dokter plus juga sebagai dokter roh ataupun ulama. Sering pergi ke Indonesia, setiap tahun pasti ke Indonesia, ke pondok-pondok salaf, di antaranya pondok Ibu di Kediri, Bumi Swalawat. Beliau setiap tahun mesti datang ke Indonesia. Yang dekat dengan sini, beliau pernah pergi ke Al-Hikmah Buddha. Ya, pernah terakhir ke Kudus juga ya, maka kebetulan belum sempat ketemu. Saya pernah ketemu dengan beliau terakhir ketika di Purwokerto di Banyumas. Al-Muhim pensyarah kitab ini di aqidatul awam, beliau merupakan ulama al-arif billah, kiai singkang Mesir, kiai para murid-murid Indonesia yang ada di Mesir. Bayangkan sebagian besar mengaji beliau ini Sayyid Jabal Al-Hasan. Kemudian masuk ke dalam syarah Manzumah Aqidatul Awam Syekh Ahmad Al-Marzuki. Syekh Ahmad Al-Marzuki ini kita buka halaman 33. Nasab daripada Syekh Ahmad Al-Marzuki rahimahullah wa Syekh Ahmad bin Ramadan bin Mansur bin Muhammad bin Jamsuddin bin Muhammad bin Rais
bin Zainuddin bin Nasiruddin bin Nasiruddin bin Muhammad bin Qasim bin Muhammad bin Qasim Ibrahim bin Muhammad bin Nazir Al-Kafafi bin Musa bin Abdullah Al-Ma'ad Ibnu Imam Al-Hasan Al-Muthanna Ibnu Hasan As-Sib Ibnu Imam Ali bin Abi Thalib Kamallahu wajhah. Jadi Syekh Ahmad Al-Marzuqi ini termasuk daripada yang ulama yang beliau juga termasuk syarif atau keturunan daripada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Syekh Ahmad Al-Marzuqi termasuk daripada Syekh Qurra Misr. Beliau ahli qiraat, kemudian pernah menjadi mufti Maliki di Makkah. Kemudian beliau lahir uladatuhu wa nash'atuhu. Beliau lahir di Sumba. Sumba itu di daerah negara Mesir. Jadi Sumba itu beliau asal dari Mesir, lahir pada tahun 1205 Hijriah. Beliau ngaji dari kecil, kemudian mengkaji ilmu agama baik daripada Quran, fikih, hadis dan yang lainnya. Beliau mazhabnya Maliki. Syekh-syekhnya, guru-gurunya di antaranya ini min syuyukhihi Asy-Syaikh Al-Kabir As-Sayyid Ibrahim Al-Abidi, di mana beliau qara alaihi qira'at asyar min tariqi Syatibi wa Turki. Jadi beliau pernah belajar qiraat, al-asyar. Kemudian walahu talamidah wa ashabu katsirun, murid-muridnya pun kata minhum Syekh Ahmad Zaid Dahlan mufti Syafi'i di Makkah. Jadi termasuk daripada muridnya Syekh Ahmad Al-Marzuqi yang mempunyai aqidatul awam ini itu adalah mufti Syafi'i di Makkah. Mufti Syafi'i pada zamannya yakni Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Kemudian mu'allifatuhu, karya-karya banyak, di antaranya Aqidatul Awamiki, kemudian Bulughul Maram, Riwayat Al-Fatwa Sayyidul Anam, dan kitab Tassil Adhan Alamat Taqwil Lisan fi Nahwi, yang beliau paham akidah, kemudian paham tentang ilmu nahwu, dan paham daripada kitabnya ini Matan Lahu fi Ilmil Falaq, dan paham ilmu falak, sehingga membuat kitab tersebut. Dan yang terakhir kitab beliau Manzumah Ismatul Anbiya, jadi tentang pemahaman hal yang berkaitan dengan kenabian, bahwasanya Nabi itu maksum. Beliau wafat tawafat Syekh Al-Marzuqi rahimahullah Makkah beliau wafat pada tahun 1282 di daerah Mu'alla, di daerah Makkah, dekat dengan makamnya Sayyidah Khadijah, istri daripada Nabi Muhammad SAW. Jadi ini sekilas daripada pensyarah kitab Aqidatul Awam, kemudian sekilas daripada mu'allif penyusun matan Aqidatul Awam. Maka dari sini baru kita masuk ke pembahasan. Matan Aqidatul Awam ini sudah masyhur
sering dinyanyikan, dinagungkan, bahkan di pondok-pondok pun sudah sering. Kita akan bahas intinya mengkaji ulang, ngaji bareng-bareng, mengingat-ingat pada masa madrasah, ya masa-masa kecil dulu. Cuma pemahaman dulu sama sekarang kan beda. Jadi ketika dulu hanya sekedar nama, ngapal sapa niku Gusti Allah, sifat-sifat Gusti Allah, sapa niku Nabi Muhammad, Nabi niku sapa mawon yang kedua 5, kemudian tentang sifat-sifat Nabi, hal-hal yang wajib bagi Gusti Allah, yang mustahil bagi Gusti Allah, yang jais bagi Gusti Allah, itu akan dibahas di sini. Masuk ke halaman 39. Halaman asal kalam. Itu mukadimah dari syaratnya, mukadimah dari syarat insya Yusuf Hasan. Alhamdulillah bin alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Rasulullah wa ala alihi washabihi wa mawala. Tadi manzumah aqidatul awam itu termasuk daripada manzumah aqidatul awam, wa tadi mulai dengan ismiha an-nafiha min haqaiq al-imaniyah, dan dijelaskan dari namanya saja aqidatul awam, akidahnya yang awam. Maksudnya apa? Kita yang orang awam saja nih harus tahu akidah. Sapa niku Gusti Allah, apa yang wajib diyakini, yang mustahil diyakini, dan yang jais diyakini. Itu orang awam harus paham. Makanya Syekh Ahmad Al-Marzuki menamakan nazuman ini aqidatul awam. Ini khususnya untuk orang awam. Jadi orang awam ini seharusnya harus tahu tentang akidah agar tidak tergelincir dengan pemahaman-pemahaman yang sesat. An-nafiyah min al-aqal al-imaniyah, bahwasanya dalam aqidatul awam ini banyak hakikat-hakikat imaniyah. Yajibu ala kulli muslimin, apa yang wajib bagi seorang muslim hanya alifah untuk memahaminya. Wa tanqasimu ila thalathatil aqsam. Aqidatul awam ini dibagi ada tiga pembahasan. Pertama, ilahiyat, tentang ketuhanan. Wa hiya ma yajibu i'tiqaduhu fillah, apa-apa yang wajib diyakini tentang Gusti Allah Subhanahu wa taala secara akal. Wa ma yastahilu nisbatuhu ila Allah, apa-apa yang mustahil bagi Gusti Allah secara akal. Wa ma yumkin nisbatuhu ila Allah, dan apa-apa yang mungkin bagi Gusti Allah. Wa nubuwwah, pembahasan kedua dalam aqidatul awam akan dibahas tentang nubuwah, tentang kenabian. Ma'rifatul anbiya'i wal mursalin, pembahasan tentang para nabi dan para rasul, wasifatihim, dan sifat-sifat mereka, wa ma yajuzu bihaqqin, apa-apa yang boleh bagi mereka, wa ma yastahilu bihaqqin, apa-apa yang mustahil bagi mereka, wa ma yajibu i'tiqadi fi haqqin, dan apa-apa yang wajib bagi mereka. Masuk ke pembahasan ketiga, nanti akan dibahas tentang sama'iyah, hal-hal yang kita dengar tapi tidak dilihat, atau ghaibiyah. Kita pernah lihat surga dan pernah lihat neraka yang bukan. Jadi dinamakan sama'iyah karena hal-hal yang kita dengar dari kiai-kiai
dari Quran, dari hadis, tapi yang orang bisa dengar. Jadi ini dinamakan sam'iyah. Kullu ma wasala ilaina minal ghaibiyat, apa-apa yang sampai kepada kita minal ghaibiyat, dari hal-hal gaib, antarikil anbiya. Dari mana kita bisa mengetahui hal-hal gaib? Informasinya dari siapa? Dari para nabi dan para rasul. Dalam hal ini dari Al-Quran dan hadis. Wa mu'allif hadhihi al-manzumah Imam Ahmad Al-Marzuki. Jadi mu'allif manzumah niki, mu'allif Aqidatul Awam niki diulangi namanya Ahmad Al-Marzuki radhiyallahu anhu. Beliau adalah ulama Al-Azhar. Jadi salah satu ulama Azhar di Mesir. Beliau termasuk daripada kiainya di Al-Azhar Syarif. Walidafi Sultan dilahirkan di daerah Sultan, ikuti daerah Mesir. Wasakana pernah tinggal, jadi tinggalnya di dekat makamnya Sayyidina Husain, cucunya, putune Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jadi di Mesir itu enten makom putune Kanjeng Nabi yang Sayyidina Husain, tapi pun sudah setop. Saya mawon. Jadi di sana dikuburkan di Mesir. Tapi sisa anggota badannya itu di Karbala, di Irak. Di sebagaimana peristiwa Karbala zamannya Zaid, masa-masanya Muawiyah. Fi'in dalayali, ini salah satu sebab kenapa mu'alif Aqidatul Awam bisa menyusun Aqidatul Awam ini. Fi'in dalayali ra'a fi ru'ya annahu yajlisu amaman Nabi. Jadi di salah satu malam Syekh Ahmad Marzuki mimpi annahu yajlisa amaman Nabi, itu duduk di hadapan Nabi bersama para sahabat. Laqala lahu Nabi niku ngomong kali Ahmad Marzuki, kum ya Ahmad maju kasiro wakul aqidat tauhid, dan kata-kata aqidat tauhid allati tunajjin nasa fil akhirah, di mana akidah awam ini bisa menyelamatkan manusia dari akhirat. Jadi selamat dari neraka, bisa selamat. Maka Syekh Ahmad niki jauh, "Mada aku ya Rasulullah, aku kan ngomong apa niki, aku orang dia apa?" Qala Nabi, dijawab oleh kanjeng Nabi, "Abda'u bismillahirrahmanirrahim wa birrahim bil ihsani." Jadi asal usul matan Aqidatul Awam niku asal usulnya berasal dari mimpi. Jadi Syekh Ahmad Marzuki ini dari kecil sudah belajar agama, baik itu tauhid, fikih, kemudian baca Quran dan hadis seluruhnya. Kemudian beliau sampai pernah menjadi mufti Maliki di daerah Makkah. Beliau pernah mimpi bertemu dengan kanjeng Nabi bersama para sahabat. Kanjeng Nabi baru maring Syekh Ahmad Marzuki, "Wahai Syekh Marzuki, bacalah akidah tauhid yang bisa menyelamatkan kamu dari akhirat dan dari neraka." Tapi Syekh Ahmad Marzuki nggak tahu ini saya harus ngomong apa. Dituntun oleh kanjeng Nabi. Apa dituntun? Abda'u bismillahirrahmanirrahim wa birrahim bil ihsani.
ketika awal bait itu dituntut oleh Kanjeng Nabi, maka seketika Syekh Ahmad Az-Zuki langsung melanjutkan bait Aqidatul Awam sampai selesai. Jadi nganggo lama ya angel. Tapi niki impine Syekh Ahmad bersama dengan Kanjeng Nabi. Fa'aqala syekhu qira'at qasidah. Maka ketika Kanjeng Nabi mengawali bait Aqidatul Awam niki, fa'aqala syekh dilanjutkan oleh Syekh Ahmad qira'at qasidah Aqidatul Awam di hadapan Nabi. Fil manam, masih dalam mimpi. Walam istiqolah, ketika sudah selesai, kemudian Syekh Ahmad Az-Zuki ini bangun, wajah nafsu yang adul qasidah. Jadi tangis itu niki kasih kelingan pernah kaca niki sareng Kanjeng Nabi. Fakat maka apa yang dilakukan Syekh Ahmad tangi langsung nulis. Fakat ditulis apa yang pernah diucapkan bersama Kanjeng Nabi, yakni Aqidatul Awam itu. Wa bada'a yudrisu halinas hatta tasyara. Sehingga ketika sudah dituliskan, kemudian diajari pada manusia, pada murid-muridnya sampai nyebar Aqidatul Awam itu, sampai maling Indonesia, sampai maling pondok-pondok. Jadi asal mula Aqidatul Awam ini sebenarnya saking mimpi, tapi bukan dari mimpinya tapi itu salah satu isyarat karena sebelum mimpi Syekh Ahmad Az-Zuki sudah pernah belajar, kemudian diisyaratkan oleh Kanjeng Nabi. Apa yang diisyaratkan oleh Kanjeng Nabi kemudian ditulis ketika setelah mimpi. Maka berkah bagi pulau panjenengan dari lare-lare pulau panjenengan sing hafal Aqidatul Awam, karena Aqidatul Awam ini pernah dibaca Syekh Ahmad di hadapan Kanjeng Nabi. Kasih pernah hafal, bagaimana caranya biar bisa dieling-elingkan Aqidatul Awam. Mungkin ini perawalan insyaallah tentang keberkahan ini bisa istiqomah pada bait selanjutnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Subhanallahumma wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.